Bab 811. Leher ditodong katana. Apa itu lucu? Nathan berkata dengan dingin. Haha. Jordan Group benar-benar tidak tahu diri. Masih berani mengutus orang untuk menagih hutang. Total 13 kelompok yang datang. 8 kelompok melarikan diri karena takut. 4 kelompok kabur dipukuli. Dan kelompok terakhir kakinya dipatahkan. Kalian masih berani datang. Orang-orang ini memandang Nathan dengan rasa penasaran. Nathan berkata dengan santai. Oh ya, kami masih ada 2 hal lagi. Pertama, meminta biaya pengobatan. Dan kedua, meminta permintaan maaf. Hahaha, tanpa diduga. Orang-orang itu tertawa lebih keras. Tampaknya Nathan dan Wisnu adalah orang idiot di mata mereka. Murni datang cari mati. Masih berani meminta biaya pengobatan dan permintaan maaf. Konyol, semuanya tertawa. Sini sini sini. Kalian datang menagih pembayaran. Aku akan mengantarmu ke sana. Penjaga keamanan tidak mengusir Nathan, tetapi membawa mereka ke kantor direktur. Ah, di koridor. Nathan dan Wisnu mendengar jeritan. Segera, 2 orang menyeret seorang pria berlumuran darah keluar. Pria itu telah dipukuli sampai pingsan. Dia juga datang menagih uang. Penjaga keamanan tertawa. Sepertinya sedang mengintimidasi Nathan. Nathan melihat baik-baik. Tampaknya sinar cahaya grup ini bukan pertama kalinya melakukan kejahatan ini. Memukul orang sudah menjadi kebiasaan. Apalagi menunda pembayaran. Ini sudah semena-mena. Di tanah negara Neslandia. Bagaimana orang luar bisa ditoleransi untuk melakukan kejahatan? Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Dia ingin melihat Hashira Takuro yang hebat itu seperti apa. Sesampai di pintu ruang kantor, sebuah suara datang dari dalam. Kenapa? Ada yang datang menagih lagi. Ya direktur, Jordan Group telah mengirim orang lagi. Kata penjaga keamanan itu dengan hormat. Biarkan mereka masuk. Kemudian, Nathan dan Wisnu memasuki ruangan kantor. Kantor itu penuh dengan orang. Semuanya terlihat beringas. Ada banyak samurai dengan pakaian kimono dan pedang katana di pinggang mereka. Aura ini saja sudah cukup menakutkan. Orang biasa datang menagih. Pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan lari ketakutan. Brak. Seorang samurai menutup pintu. Kemudian semua orang berdiri di belakang Nathan dan Wisnu membentuk lingkaran. Memelototi mereka. Hashira Takuro, yang sedang duduk di kursi kulit, sedang menghisap cerutu menghembuskan asap. Dari Jordan Group, Hashira Takuro bertanya. Bahasanya sangat tepat. Jelas sudah lama berada di Neslandia. Untuk apa ke sini? Hashira Takuro menghembuskan asap. Kamu masih berutang sisa pembayaran sebesar 3,5 triliun kepada Jordan Group. Tolong segera dibayar. Selain itu kamu telah melukai orang. Aku ke sini meminta biaya pengobatan. Dan kamu harus meminta maaf. Kata Nathan. Sret. Tiba-tiba, 2 orang samurai mengeluarkan katana dan meletakkan di leher Nathan. Bab 812. Bagaimana negara Neslandia mengizinkan orang asing berkuasa? Ruangan seperti berhenti sekejap. Suasana tegang hampir pecah. Katana menempel di lehernya. Merasakan dingin menyerang. Membuat Wisnu merinding. Butir-butir keringat menetes satu persatu di dahinya. Wisnu sudah terengah-engah. Jika sudut katana miring sedikit, dia akan mati. Tapi wajah Nathan tenang. Bahkan tidak berkedip. Seolah-olah tidak ada katana di lehernya. Seperti tidak ada apa-apa. Sekitar beberapa puluh detik kemudian, Hashira Takuro duduk tegak, menatap Nathan dan bertanya, "Kamu tidak takut?" Kenapa tidak takut?" Hashira Takuro bertanya penasaran. Karena sebelum dia menggerakkan pedangnya, aku akan menghancurkan kepalanya. Nathan berkata dengan santai. Jika tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Tatapan mata Nathan membuat Hashira Takuro dan samurai terkejut. Letakkan pedangnya. Hashira Takuro melambaikan tangannya. Kedua samurai itu menarik katana mereka. Bocah, kamu orang paling berani yang pernah aku temui. Orang lain melihat pemandangan ini sudah berlutut padaku. Hashira Takuro menatap Nathan dengan kagum. Jangan bertele-tele. Cepat lakukan sesuai permintaanku. Bayar sisa utang dan biaya pengobatan serta meminta maaf. Nathan tidak punya banyak kesabaran. Wah. Para samurai di belakangnya melangkah maju dan memelototi Nathan. Nyalimu besar sekali. Berani datang padaku untuk meminta sisa pembayaran.
Sudah bosan hidup. Hashira Takuro menggebrak meja. Orang yang baru saja aku pukul sampai sekarat juga datang meminta sisa pembayaran. Di Eletas siapa yang tidak tahu sisa pembayaran dari Hashira Takuro tidak boleh diminta. Aku beritahu. Setiap tahun sudah ratusan orang yang datang menagih uang aku patahkan kakinya. Kalian orang Neslandia benar-benar tolol. Sudah tahu bahaya dan masih datang. Hashira Takuro sungguh angkuh. Kamu bukan orang Neslandia. Nathan bertanya dengan santai. Betul, aku bukan orang Neslandia. Aku dari Nippon. Kenapa? Hashira Takuro bertanya penasaran. Bukan orang Neslandia. Di tanah Neslandiaku begitu mendominasi dan semena-mena. Wajah Nathan menjadi gelap. Hehe. Ya benar. Aku selalu berkuasa di Neslandia. Kamu keluar dan bertanya. Di Eletas siapa yang berani menyentuhku? Aku satu-satunya yang menggertak dan menjajah orang lain. Kata Hashira Takuro dengan marah. Dengan kata lain, kamu berkuasa di Eletas. Nathan tertawa. Tentu saja. Kenapa dengan Eletas? Ini adalah wilayahku. Aku punya keputusan mutlak. Hashira Takuro menatap Nathan dan berkata, kalian berdua cepat bersujud kepadaku. Mungkin aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki kalian. Nathan mengabaikannya. Mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Raoul Houghton, bukankah Eletas wilayahmu? Mengapa ada satu orang Nippon yang berkuasa? Bab 813. Dia ternyata memerintah orang nomor 1. Nathan tiba-tiba menelepon. Menakuti Hashira Takuro dan seisi ruangan. Siapa yang dia hubungi? Sepertinya Raoul Houghton. Raoul Houghton siapa? Hashira Takuro tercengang untuk beberapa saat. Tuan Houghton, kepala keluarga Houghton. Asisten di sebelahnya segera mengingatkan. Apa? Tuan Houghton. Hashira Takuro menetap di Eletas sudah 20 tahun. Jadi dia secara alami tahu siapa Tuan Houghton. Dia adalah orang terkemuka nomor 1 di Eletas. Dengan satu perintah, semua konglomerat besar tidak ada yang berani menentang perintahnya. Hahaha. Bocah ini menelepon Tuan Houghton. Hashira Takuro tertawa setelah sadar. Tuan Houghton, dia adalah tokoh tingkat dewa yang berada paling atas di Eletas. Seorang penagih utang sepertimu mengenalnya. Lucu. Orang lain di ruangan juga tertawa terbahak-bahak. Keluarga konglomerat di Eletas sangat banyak. Eletas tempat paling berkembang di selatan. Bahkan ekonomi paling kuat di Neslandia. Konglomerat sangat amat banyak. Bahkan konglomerat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling umum adalah konglomerat. Calon keluarga bangsawan. Kemudian keluarga bangsawan. Keluarga Houghton adalah keberadaan terkuat di keluarga bangsawan. Jangankan orang biasa. Bahkan Hashira Takuro. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Dia bahkan tidak bisa berhubungan dengan calon keluarga bangsawan. Hanya bisa berhubungan dengan beberapa konglomerat. Sekarang Nathan ternyata menghubungi keluarga bangsawan yang paling kuat. Keluarga Houghton. Bagaimana mungkin? Oke. Hari ini aku ingin melihat apa kamu bisa memanggil Tuan Houghton untuk mendukungmu. Hashira Takuro terus mengisap cerutu dengan sikap seperti menonton drama. Di ujung telepon yang lain. Setelah Raoul Houghton mendengar identitas Nathan dengan jelas. Dia berkeringat dingin. Anda di Eletas. Menurutmu, Nathan mencibir. Anda tadi bilang orang Nippon. Raoul Houghton bertanya. Ya benar. Hashira Takuro dari Sinar Cahaya Group berutang kepada perusahaan kami sisa pembayaran sebesar 3,5 triliun. Sudah tidak membayar masih mau memukuli orang. Bahkan bilang dia berkuasa di Eletas. Aku ingin tahu. Apa keluarga besar seperti kalian ada gunanya di wilayah ini? Hingga orang asing begitu sewenang-menang di Eletas. Suara Nathan tiba-tiba menjadi dingin. Aku akan segera ke sana. Sejak kapan Eletas dikuasai Hashira Takuro? Raoul Houghton berkata dengan marah. 20 menit. Lekas datang ke Sinar Cahaya Group. Nathan menutup telepon. Kamu sedang memerintah Tuan Houghton. Hahaha. Menurut Hashira Takuro, Nathan hanya membual. Jika dia bilang ada hubungannya dengan Tuan Houghton, dia mungkin akan mempercayainya. Tapi Nathan menggunakan nada tinggi. Dia memerintah orang nomor 1 di Eletas. Siapa yang akan percaya? Sampai mati pun tidak akan percaya. Dasar idiot. Aku belum pernah melihat orang setolol ini.
Beberapa samurai tidak setuju dan mengancam akan bertindak. Hashira Takuro menghentikan mereka dan tersenyum pada Nathan. Jangankan Tuan Houghton. Jika kamu bisa mengundang siapa saja kepala keluarga konglomerat, aku akan berlutut dan membayarmu. Bersambung.